Shalom saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Rabu dalam pekan biasa yang ke-14. Bacaan kitab suci dan renungan akan disampaikan oleh Pastor Carolus Patampang, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang menjalani tugas pelayanan sebagai Kepala Perwakilan Yayasan Paulus untuk wilayah Makassar. Marilah kita menyiapkan hati mendengarkan bacaan dan renungan yang akan beliau sampaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa. Mari kita mengawali permenungan kita hari ini dengan berdoa singkat bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan dan merenungkan sabda Allah yang Engkau hadirkan di dalam hidup kami pada hari ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan 7. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 murid itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Hari ini kita mendengarkan kisah panggilan ke-12 murid Yesus dalam versi Injil Matius. Kisah ini merupakan kisah pembuka dari serangkaian cerita yang berkaitan dengan proses untuk menjadi murid Yesus. Ada dua hal yang mau ditegaskan melalui bacaan yang baru saja kita dengarkan hari ini. Yang pertama, panggilan untuk menjadi murid Yesus itu adalah sebuah berkat, sebuah anugerah yang diinisiasi, diawali oleh Tuhan Yesus sendiri. Dialah yang memanggil, dialah yang memilih. Tugas para murid adalah membuka hatinya, membiarkan dirinya menjawab ya untuk panggilan itu, lalu menjalankan misi yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus
kepada mereka. Untuk menjadi murid Yesus yang baik, hendaklah kita ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bagian lain dari kisah Injil. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yang kedua, ketika Yesus memanggil para murid, Ia memanggil mereka dengan cara yang khas, secara personal. Yesus menyebut masing-masing nama murid. Artinya, setiap orang dipanggil secara pribadi sendiri-sendiri. Menjadi murid Yesus itu terjadi bukanlah karena kita sekedar ikut-ikutan, ikut nimbrung teman, atau karena kita dipaksa. Menjadi murid itu terjadi karena sebuah panggilan yang sifatnya personal dan kita jawab secara personal. Penyebutan nama masing-masing murid juga mau menunjukkan bahwa murid-murid tersebut punya keunikan dan latar belakang mereka masing-masing. Dan ketika memanggil para murid, Yesus mengharapkan setiap murid itu berkontribusi berdasarkan kemampuannya. Bapak ibuku yang terkasih, saudara-saudariku yang tercinta, kita semua juga telah dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Kita sudah dibaptis, kita sudah menyambut Yesus dalam Ekaristi, kita menerima sakramen Krisma, kita diutus entah dalam hidup berkeluarga ataupun hidup membiara, entah menjadi bapak atau ibu dari anak-anak kita, entah menjadi pastor, frater, dan suster. Itu semua adalah panggilan yang dianugerahkan kepada kita secara personal. Pertanyaannya bagi kita, sudahkah kita jawab panggilan itu dengan baik? Sudahkah kita melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita dengan sungguh-sungguh? Menjawab panggilan yang diberikan dengan sungguh-sungguh berarti menjaga marwah dari panggilan itu. Orang yang dipanggil dalam hidup berkeluarga hendaklah menjadi bapak atau menjadi ibu yang bertanggung jawab, yang bersikap baik terhadap anak-anaknya. Mereka yang dipanggil hidup membiara, mereka harus setia pada kawan-kawannya, pada tugas yang diberikan kepada mereka. Dan akhirnya Tuhan Yesus juga mengharapkan sebenarnya kepada kita, ketika kita jadi muridnya, hendaklah kehadiran kita itu memberi pengaruh yang positif, menampilkan sesuatu yang berbeda dan berkontribusi terhadap kehidupan banyak orang. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius bab 25 ayat 35 sampai 36. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Itu berarti kehadiran kita sebagai seorang murid Yesus harus menampilkan ciri khas tertentu yang tidak hanya
membuat orang terkagum-kagum pada kita, tetapi orang juga bisa merasakan sentuhan kasih Allah melalui kata-kata dan tindakan kita. Mari kita setia sebagai murid Yesus. Kita jawab panggilannya dengan penuh kegembiraan. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah murid yang baik, yang bisa membawa kerajaan Allah menjadi lebih dekat kepada orang lain, sebagaimana pesan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil. Tuhan memberkati kita. Tetap optimis, karena Tuhan Yesus selalu berjalan bersama dengan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Inri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua, saya Pastor Eltus Mali dari Gereja Maria Rosa Mistika Sudiang, Makassar, mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Carolus Patampang. Semoga tetap sehat walafiat dan selalu penuh sukacita dalam melayani dan berbagi berkat. Silakan saudara-saudari meneruskan permenungan ini kepada sesama anggota keluarga, kepada teman dan sahabat, baik di dalam kerukunan maupun komunitas. Dan dengan demikian, semakin banyak orang boleh terinspirasi oleh sabda Tuhan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.